Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, merah nih. Ya, merah putih Indonesia. Ya, salam hari Minggu. Minggu nih ini ya. Luar biasa ya. Kemarin malam Minggu, sekarang hari Minggu. Semua udah standby jam 20 di depan layar masing-masing. Ya, tapi insya Allah dipastikan Anda semua nggak rugi. Ingat, hari ini dan hari besok itu adalah hari penuh kejutan. Mudah-mudahan ya. Kalau nggak ngantuk itu. Ya, saya hari ini mau mengulang ada dua hal ya, yaitu tentang apa sih sebetulnya yang kita cari dari bisnis ini. Jadi begini, kalau kita bicara direct selling atau bicara MLM, ada begitu banyak sekali direct selling di Indonesia, ratusan ya, seluruh dunia malah ribuan, seluruh dunia ribuan. Nah, semua bilang produknya bagus, benar ya, semua bilang perusahaannya bagus, benar. Kenapa bisa benar? Karena memang tapi gini, tanda kutip benernya adalah untuk perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang memang lulus uji, ya, sesuai dengan regulasi, ya, sesuai dengan udah penuhi semuanya. Ya, regulasi itu macam-macam, ada regulasi tentang pemerintah, ya seperti kalau di kita Kementerian Perdagangan, asosiasi dan sebagainya. Regulasi produk berarti izin produk dan sebagainya. Nah, kalau ini dipenuhi dan lolos, apalagi ditambah lagi dengan sertifikasi dari syariah. Nah, kalau sertifikasi syariah memang saya nggak akan bahas dulu. Kenapa? Karena hanya 9 perusahaan di Indonesia yang bersertifikasi. Padahal ada ratusan perusahaan yang menjalankan bisnis di direct selling. Jadi begini aja, kita positif dah, ya. Belum tentu juga mereka yang nggak punya sertifikasi itu nggak syariah, belum tentu juga, ya. Contoh misalnya kita bicara halal adalah, saya suka sekali makan bala-bala sama gehu. Nggak tahu nih kalau bahasa Padangnya bala-bala apa nih, bahasa Sulawesinya. Ya, bakwan kayak gitu. Nah, pada saat saya beli bakwan di pinggir jalan gitu, yang gorengan gitu, saya nggak pernah nanya tuh halalnya, karena saya yakin itu halal. Ya, jadi nggak nyari tukang bakwan yang sudah punya sertifikasi, nggak. Kita yakini aja lah ya, percaya, positif dan sebagainya. Nah, kembali ke perusahaan dan produk. Saya percaya sekali bahwa seluruh perusahaan dan produk dari direct selling yang izinnya lengkap itu bagus. Itu bagus. Lalu apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya kita dengan mereka? Ya. Jadi produk sama-sama bagus, perusahaan pasti bagus lah. Pokoknya kalau izin keluar pasti bagus. Ya itu udah lewat, udah lolos uji daripada anti money games dan sebagainya begitu. Kecuali kalau ada perusahaan yang ada siupnya, tapi nggak ada izin dari Kemendak. Ya, cuma masyarakatnya nggak hafal. Yang penting ada PT-nya, ada kantornya, ada apanya. Ya, izin dari Kemendak yang nggak ada, itu ngomongnya pinter-pinter, selesai, orang percaya. Ya, nanti mungkin jadi masalahnya pada saat terjadi sesuatu. Ya, nah jadi sekali lagi untuk perusahaan-perusahaan dan produk yang izinnya lengkap, ya bahwa memang dia ada perusahaan direct selling resmi di Indonesia, maka saya percaya itu adalah perusahaan bagus, produknya bagus. Oke. Nah, apalagi kalau misalnya di level dunia. Nah, kebetulan kita ada salah satu perusahaan yang lolos di sana. Kemudian kita juga anggota dari Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, di mana kalau kita bicara APLI sendiri adalah satu-satunya yang mewakili negara ya misalnya untuk menjadi anggota di DSA atau Direct Selling Association atau World Foundation Direct Selling Association atau salah satu atau badan asosiasi direct selling dunia. Itu hanya mengakui satu asosiasi di setiap negara. Nah, kita ada di asosiasi yang diakui dunia. Jadi kalau kita bicara step satu persatu, ini agak panjang nih. Ya, nah sedangkan masyarakat kita kan nggak mau yang panjang-panjang, maunya simpel-simpel aja. Jadi ya sudah, kita nggak usah ngotot. Ya, baik. 2 poin tadi ya. Perusahaan saya percaya bagus semuanya, produk saya percaya bagus semuanya. Ya, apalagi produk. Produk direct selling ini kategorinya ya harus produk unik yang nggak ada dimanapun, itu satu. Kedua, produk ini nggak dijual dimanapun. Ya, kalaupun ada yang mirip-mirip harus ada bedanya. Ya, yang ketiga ini harus lolos. Ya, uji. Kalau dulu mungkin masalah harga nggak dicek, kalau sekarang dicek. Ya, tentang izin POM dan sebagainya kayak gitu. Ya, jadi udah pasti bagus lah. Ya, karena kenapa produk direct selling rata-rata mahal-mahal? Karena memang berbeda dengan produk yang umum.
Karena itulah nggak ada tuh perusahaan direct selling yang jual produk umum. Kalaupun harus ada beras, itu mesti beras yang berbeda. Saya lihat ada banyak permintaan dari kawan-kawan, Pak produknya ditambah dong produk umum. Kalau produk umum nggak bisa masuk, udah pasti nggak bisa. Kecuali ada bedanya. Contoh sabun misalnya, nggak bisa tuh sabun yang biasa-biasa. Atau bumbu masak, nggak bisa juga bumbu masak yang biasa-biasa. Mesti ada bedanya yang nggak sama dengan produk di pasaran. Itu aturannya. Ya saya paham pemikiran kawan-kawan, Pak produknya ditambah dong, bener kita akan tambah, tapi seleksinya ini yang agak rumit ya, karena mesti memenuhi aturan tersebut. Jadi insya Allah produk akan terus bertambah. Jangan lupa hari ini sudah minum Fokus atau belum, atau minum Viagra. Ya di sini ada banyak produk, saya bukannya ngiklan tapi sengaja ngiklan ya. Ini ada ya, ini jarang dibicarakan. Saya jarang bicara saya setuju. Ya, saya jarang bicara ini bukan karena nggak bagus, tapi emang saya nggak pakai. Ya, mungkin kalau di sini nanti suatu saat di sini ada presenternya Ahwat ya, wanita perempuan, mungkin saya minta dia presentasi ini. Jadi saya nggak promosi setuju, bukan karena nggak bagus, tapi karena saya nggak pakai. Ya, sebenarnya bisa pria wanita sih, cuma emang saya milih nggak pakai ya, emang nggak pernah pakai juga sih, ya saya setuju kok. Oke, nah kembali ke tadi, produk bagus, ya perusahaan bagus, lalu apa yang membedakannya? Nah di sini yang teman-teman harus jeli, ya, yang membedakannya adalah cara untuk mencapai, ini yang penting, ya. Jadi produk udah bagus, perusahaan sudah bagus. Lalu caranya bagaimana? Cara mencapainya bagaimana? Ya, the way atau the road to success. Ya. Nah ini yang mesti jeli, ini yang mesti dipelajari antara satu dengan yang lain. Ya, mana cara yang paling mudah, mana cara yang paling mungkin, mana cara yang paling sesuai dengan hati. Ya itu aja. Ya. Nah di Trainernet dari awal kemarin saya bilang bahwa sebetulnya yang dikejar itu harusnya bukan reward. Karena kalau ngejarnya reward sama-sama aja tuh dengan yang lain. Ya. Yang dikejar bukan bonus pasangan atau kepemimpinan. Sama-sama aja. Yang dikejar bukan komisi mentor sebetulnya. Ya. Jadi kalau lihat ada 6 bonus dan komisi di Trainernet, itu yang harus dikejar adalah, bisa dibuka employ-nya? Nah, yang mesti dikejar adalah, nah ini nggak boleh salah urutannya. Nah, bonus unilevel, ya, unilevel atau unilevel, ya. Nah ini yang mesti dikejar. Kadang-kadang ini dibahasnya terakhir, karena seperti tidak menarik, ya. Aduh cuma kayak gitu-gitu aja ya, recehan. Tapi itulah sebetulnya passive income-nya. Nah kebetulan di kita passive income-nya ternyata bukan hanya unilevel, ada juga yang lain-lainnya kemarin kita bahas. Ya, nah hari ini saya spesialis bahas tentang, nah ini yang kelima, bonus yang kelima. Jadi dari setiap produk yang kita beli atau grup ya, ini ada yang nggak ada ya produknya ya? Apa yang nggak ada sini? Hah? Imun nggak ada ya? Oh, kabar gembira ya. Kabar gembira, salah satu produk yang kita tunggu-tunggu izinnya udah keluar. Tapi baru izin dari Badan POM-nya aja. Ya tinggal kita ngajukan lagi ke perdagangan, kemudian keluar harga. Ya, nah produk ini namanya keren. Ya, dan akan menjadi salah satu produk unggulan kita juga. Ya. Tapi nanti aja lah ceritanya, besok aja dah. Nah, contoh produk ini. Ya, ini Fokus. Pada saat kita membeli produk atau pada saat grup kita belanja produk atau pada saat tim kita belanja produk, ini kan ada rabatnya nih yang dibahas di hari pertama. Ya, ada rabatnya. Nah, 0,5% dari rabatnya, ya, 0,5% dari rabatnya inilah yang dibagikan secara unilevel, itu sebanyak 10 generasi maksimal. Ya.
Jadi kalau nanti di generasi 10 kita ada yang belanja produk, berarti kita dapat tuh. Yang ke-9 dapat, ke-8 dapat, sampai ke-10. Ya. Nah, seperti apa ngitungnya? Ya, kita mungkin langsung aja to the point. Nah, ada revisi di sini ya. Jadi di sini kalau lihat ya, bonus Unilever ini terimanya dalam bentuk PUT. Ya, 500 PUT ini dengan asumsi kalau rabatnya 100.000. Ya, setengah persen dari 100.000 adalah 500. Nah, per bulan Juni ya, untuk bonus Unilever, cashback dan sebagainya ini sudah tidak lagi diberikan dalam bentuk PUT. Jadi saya lihat teman-teman nih kemarin tanggal 15 masih nyari di historis PUT ya. Udah enggak. Ya, dari mulai Juni sampai ke depan. Carinya di saku aja. Bukan lagi PUT. Kalau PUT masih ada, itu sisa bentuk dari masa lalu yang nanti kita akan carikan program-program untuk bisa menukarkan PUT tersebut. Bertahap. Ya. Tapi mulai bulan ini semua bentuk bonus Unilever maupun cashback itu ceknya di saku. Jangan cek lagi di PUT. Nggak akan nambah-nambah lagi tuh PUT. Kecuali kalau misalnya ada yang dapat reward, ya rewardnya ditukar dengan PUT. Nah, satu-satunya jalan buat nambah PUT hanya dari reward. Mulai bulan Juni ini. Paham ya? Oke. Ya. Kita coba. Bisa dibuka? Simulasi. Ya, ini simulasi Unilever. Tapi kita bicara, kalau kemarin saya sempat bahas kan sekilas. Nah, sekarang kita bahas secara detail. Seperti apa bonus Unilever. Ya, ini Indonesia Digital Nation. Wah, ya, kalau ada yang ingat. Oke, coba kita lihat. Agak bisa dipenuhin? Bukan, misalnya di, nah ya. Sip. Kira-kira jelas nih? Mudah-mudahan jelas ya. Cuma kalau lihat di HP saya bingung juga nih. Kalau di HP mungkin agak ini perlu kacamata ya. Baik. Jangan dibaca semua ya. Kita lihat di kolom pertama. Di kolom pertama ada bulan ke. Ya, ada bulan ke. Kita akan bikin simulasi selama 10 bulan ke depan ya. Contoh. Misalkan ini saya, Anda lah, Anda join di bisnis ini, mendaftar di bisnis ini di bulan ke-0. Ini bulan ke-0. Berarti bulan Juni ya. Ya, bulan ke-0. Nah, di bulan ke-0 ini kerjanya kita mungkin hanya mengkonsumsi produk atau menjual produk. Jadi, sorry, ini kayaknya snowman pasti ya. Ya, saya agak alergi nih. Ya, oke. Jadi, anggaplah kita mulai dari 0 ya. Anggaplah kita mendaftar menjadi mitra bisnis itu di bulan ke-0 atau bulan Juni. Apa tugas kita di bulan ke-0? Ya, ini mesti catat nih. Karena mungkin di kuis keluar ya. Ingat, pemenang pertama nanti Rp500.000. Pemenang kedua Rp250.000. Ya, kemudian ada 5 pemenang hiburan. Ya, masing-masing Rp50.000. Keluar atau enggaknya nggak tahu. Ya, kita lihat ya. Jadi pada saat kita join di bisnis ini, pada saat kita mendaftar di bisnis ini, ya, di bulan ke-0 itu anggap saja kerjanya cuma belajar, marketing plan, pakai produk, konsumsi produk, atau sekali-kali jualan produk, itu di bulan ke-0. Ya. Karena itu belum ada jaringannya. Karena di bulan ke-0 ini fokus. Pak, saya daftarnya di tanggal 30 bulan Juni misalnya gitu, atau tanggal 30 bulan Mei. Ya udah, bulan ke-0-nya Mei sama Juni. Jadi ada waktu 1 bulan untuk belajar segala macam. Ya, belajar dengan mentornya. Kalau nggak ada mentornya, nggak apa-apa, cari tentor. Nggak ada tentor, cari aja di grup. Ya, siapa yang mau bantu, pasti ada yang mau bantu. Ya, ini bisnis ibadah kok nih. Ya, yang penting setelah kita nyerap ilmunya dari atas, nah kita share ke bawah. Jadi sekali lagi, di dalam bisnis network, yang penting itu kita ke bawah, bukan kita ke atas. Kalau ke atas itu kita belajar. Mencari informasi, belajar sampai paham. Udah gitu ke bawahnya kita kembangkan.
Nah, kita ke bawah yang paling penting. Ya. Jadi di bulan ke-0 tugas kita apa? Belajar. Kemudian belanja atau pakai, menjadi pemakai lah. Atau jualan. Nah, di bulan ke-0. Ya, kemudian di bulan pertama nah, sini komitmen tuh. Kita mulai buat plan, kita bikin plan 10 bulan ke depan. Di bulan pertama, artinya kalau misalnya sekarang bulan Juni, anggaplah saya joinnya di bulan Mei dan Juni, tanggal bulan 0. Saya harus memastikan di bulan Juli, saya targetnya adalah mengajak mitra langsung generasi 1, ya, itu 2 mitra. Targetnya di bulan Juli. Dari sekarang udah milih tuh daftar nama, ya daftar nama. Jadi dulu teman SD berapa orang ya? Kalau teman TK nggak ingat. Teman SD misalnya 40 orang. Cari tuh di reuni SD, di grup WA. Pasti ada kan grup SD? Saya aja ada kok, ya grup SD. Padahal udah 40 tahun lebih ya. Grup SD, lihat ada 40 orang. Di grup SMP 40 orang. Kenapa 40? Karena rata-rata satu kelas tuh 40 orang. Ya. Di grup SMA 40 orang, ini mungkin masih segar nih, ya. Di grup kuliah mungkin 40 orang. Berarti kita punya database nama teman itu sekitar 150 sampai 200 orang. Belum termasuk tetangga. Ya, belum termasuk teman kantor dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak orang itu kita hanya butuh 2 orang untuk bulan Juli. Ya. Dari 200 orang, anggaplah dari 200 database kita hanya perlu 2 orang, belum termasuk saudara, belum termasuk keluarga dan sebagainya. Ya, harusnya bisa. Ya, Juli. Nah, anggaplah di bulan pertama, bulan berikutnya kita berhasil membentuk G1. G1. Ya. Yaitu 2 orang. Ya. 2 apa? 2 MBP. MBP. Nah, mungkin di bulan ke-0 target kita masih MBR. Jadi kita punya 2 target dalam 1 bulan. Di bulan ke-0 kita masih MBR. Tapi targetnya di bulan pertama atau bulan depan saya harus sudah MBP. Caranya apa? Nyicil produk, pakai produk dan sebagainya. Kemudian saya harus punya 2 mitra langsung MBP. Kok harus 5 target? Ya. Impian. Kalau kita mau cetak selama 10 bulan, ya. Nah, kayak gini nih. Jadi di bulan pertama kita juga menjadi MBP. Udah. Ya, ini penting ya. Sekali lagi, di bulan ke-0 kita belajar, belanja, pakai, jualan. Ya, di bulan pertama ya, kita sendiri harus sudah MBP, kemudian sudah mengajak 2 mitra ya untuk MBP. Boleh juga MBR dah. Jadi ntar di bulan kedua berarti MBP-nya nggak apa-apa juga sih, ya nggak apa juga, ya hanya beda 1 bulan kok. Cuma kita asumsikan di MBP aja di bulan pertama, ya. Kemudian apa yang terjadi lagi di bulan kedua kita? Di bulan kedua, ya di bulan kedua target kita adalah bikin pinter G1 kita. Jadi G1 kita dibikin pinter nih. Sama kita ngomong, G1, ya kamu targetnya sebulan MBP ya. Yuk kita belajar, saya ajarin ya. Karena targetnya nanti di bulan pertamanya G1 kita atau bulan keduanya kita, mereka harus punya 2 MBP. Jadi bukan kitanya. Ya, bukan kitanya, tapi mitra G1 kita harus punya 2 MBP di bulan ke-1-nya dia atau di bulan keduanya kita. Ya. Sehingga terjadilah gambar seperti ini, G2 kita, di sini ada 2 MBP. 2 MBP. Ya. Kewajiban kita, kalau kita bicara hak dan kewajiban ya, kewajiban kita cuma di sini sebetulnya. Ya. Kewajiban kita adalah, ya sekali lagi saya ulangi lagi, saya bicara ulang-ulang nih ya. Ya. Pertama,
kita belajar belanja pakai jualan di bulan ke-0 ya. Di bulan pertama kita harus bisa mengajak 2 mitra bisnis yaitu MBP. Ya. Kemudian kewajiban kita ya di bulan keduanya kita adalah di bulan kedua kita kewajibannya adalah mengajarkan MBP, menolong MBP, membantu MBP di G1 kita, mendampingi MBP 1 sampai mereka bisa punya 2 MBP lagi di bulan berikutnya. Ya. Terus bagaimana di bulan ketiga? Di bulan ketiga kita cuma memotivasi MBP ini. Yuk kita bikin home sharing. Gimana? Udah berhasil? Yuk kita home sharing. Yuk kita diskusi. Apa nih yang perlu kita kembangkan? Mau bikin apa kita? Mau bikin program apa? Yuk kumpul-kumpul. Mesti kumpul kita. Apakah kumpulnya mau offline, mau kumpulnya online, gak masalah. Tapi cuma di sini. Terus di bulan ketiga gimana kesininya? Bukan tugas kita lagi. Sebetulnya simpel, bukan tugas kita lagi. Karena di bulan ketiga ini tugasnya dia nih. Tugasnya G2 kita. Jadi sebetulnya kerja kita hanya 2 bulan. Kalau kita mau bicara duplikasi. Ya saya dulu pernah menjadi pemain juga, pemain bisnis. Itu malah cuma 3 bulan. Yang penting dalam 3 bulan itu kita benar-benar luangkan waktu kita. Ya kita bikin pertemuan setiap minggu, 1 kali minimal home sharing. Ya pertemuan sama siapa? Pertemuan sama 2 orang ini. Sama 2 orang ini. Ya, mungkin selama sebulan ke depan 2 orang yang di bawah kita, G1 kita akan bawa orang. Kan database-nya ada 200 kan. Ya mungkin dari 200 itu yang mau cuma berapa orang, nggak apa-apa. Bawa 10 gagal, bawa 5 gagal, tenang. Ya, saya temenin, dia nemenin. Sampai dia dapat 2 MBP. Nah, proses kita membantu 2 orang ini akan diduplikasi oleh MBP G1 kita. Dia juga akan begitu juga ke G1-nya. Paham ya? Jadi sebetulnya nggak susah. Ya nggak susah. Nah ini proses pembinaannya. Sisa-sisanya biar sistem yang ngatur. Ya, biar sistem yang ngatur. Biar virtual office yang ngatur. Ya. Nah, di bulan ketiga, keempat, dan seterusnya itu bukan lagi tugas kita. Jadi sebenarnya kita kerjaan cuma sampai di sini aja. Nah bayangkan kalau apa yang kita jalankan ini bisa diduplikasi dengan mudah. Ya nggak usah terlalu pusing, nggak usah terlalu ribet. Ya, Pak saya nggak bisa jualan, nggak usah jualan, pakai aja, pakai. Atau pindahkan kebiasaan kita konsumsi yang tadi misalnya pakai kopi apa gitu luarnya ganti pakai Fokus. Pak nggak enak, dibikin enak. Misalnya, ya, namanya juga kalau produk kesehatan mah memang gimana rasanya ya, kurang manis pakai gula aja nggak apa-apa. Ya, atau madu dan sebagainya. Ya atau paling dia kan ada motor pakai Viagra. Atau misalnya ya lain-lain lah, Kober dan sebagainya. Atau ya ini menariknya. Atau bertransaksi di Veteran Iman di 517. Kan banyak alternatif. Jadi pindahkan semua kebiasaan kita berbelanja di tempat lain menjadi ke diri sendiri. Entah itu bertransaksi atau produk-produk internet. Ini yang mau saya sampaikan. Gak perlu kita masuk jualan. Pak, saya mau jualan di marketplace. Ya boleh-boleh aja sih mau jualan. Tapi kan masalahnya kalau emang kita punya waktu untuk jualan gak masalah. Kita kan ada yang sudah bekerja, ada yang sekolah, ya ada yang ya apalah punya kegiatan lain. Nah kita cuma luangkan waktu sedikit. Bagaimana caranya meluangkan waktu yang gak banyak tapi hasilnya maksimal. Ya pelan pasti. Ya, nah, contoh ya. Oke, dipaham ya? Kayak gini kita lihat simulasinya. Nih contoh ya. Lihat di simulasi. Jaringan lelet katanya. Mungkin memang nah ini ya. Kalau kita berharap kalau misalnya kalau di kita cepat. Ya. Kemarin saya bilang buat penonton nih, buat yang live streaming, kalau yang kesulitan dengan YouTube pakai Veteran.tv itu jauh lebih cepat daripada YouTube. Ya dicoba deh, lebih ringan. Ya lebih ringan. Jadi pakainya Veteran TV, malah lebih enak. Kita ngomong sama semua orang, pakainya Veteran TV, Veteran TV, Veteran TV gitu aja. Ya. Oke. Nah, lihat simulasinya nih. Ya. Itu di kolom pertama saya tulis bulan ke. Ya, sesuai dengan ini 0, 1, 2, 3. Kemudian ada generasi anak kandung. Ingat.
bonus Unilevel ini akan menjadi maksimal kalau kita bikin generasi anak kandung. Kemarin kita bahas. Ya, Pak, di bawah saya ini titipan mentor. Oke, ke depan jangan mau lagi terima titipan. Ya, kemarin-kemarin mah terima kasih aja dah. Ya, karena kita nggak tahu. Tapi mulai hari ini jangan mau terima titipan. Kecuali kalau mau jadi mentor. Jadi kalau ada mentor datang nih ke kita dengan bangga dia bilang, Pak Hari, ini saya ada orang ya, saya placement di bawah Anda ya. Nah, kita mesti ngomong, wah sorry bro. Ya, gimana kalau misalnya saya jadi mentornya aja? Ya nggak bisa dong, kan ini saya yang kerja. Oh, berarti dia nggak update. Ya, update itu tulisannya APDET, update. Ya, berarti mentornya nggak update. Ya, kalau update pasti dengan oh gitu ya, oke deh kalau gitu deh, saya transfer mentor selesai. Jadi bikin generasi anak kandung. Ya kalau udah keburu di placement yang lain nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kita bikin aja di bawahnya itu generasi G1 kita. Ya, anggap aja bonus. Ya, nah kita lihat nih, ini ada di kolom ini kita lihat ada cabang langsung, ada Anda. Jadi gambarnya gini. Ini memang sengaja saya permudah ya. Jadi kan ini, kolomnya yang ini kan bulan ya. Bulan ke, kemudian ini cabang langsung. Ya, cabang, aduh, kecil nih ya. Nah kemudian di sini cabang 1, di sini cabang 32. Kita bagi dua ya, ini cabang 32. Jadi kita mesti paham ya, cabang itu kalau kita bicara 2 cabang itu berarti 1 dan 32. Ya bukan 1 dan 2. Nih cabang 1, 3. Di sini Anda. Ya. Sesuai dengan gambar. Ini cabang 1, cabang 32. Di sini kita persingkat aja. Ada cabang 2 sampai dengan 16. Di sini ada cabang 17 sampai 31. Ini dibikinnya kolomnya beda. Ya. Nah, ini yang ada di simulasi. Kita lihat ya. Misalnya di sini di bulan pertama ya. Di G1 kita. G1 kita. Itu di cabang 1 ada 1 orang. Ada 1 orang. Di cabang 32 ada 1 orang. Ya, lihat di kolomnya ya. Berarti total jumlah mitranya adalah di G1 berarti ada 2 orang. Kalau fokusnya 1 dan 32 udah pasti kira-kira Anda tuh siapa? MVP. Betul kan? Kan cuma 1 dan 32. Berarti MVP tuh 2 cabang. Ya. Nah, dengan 2 cabang aja kalau terjadi duplikasi sampai dengan 10 generasi, nah kita lihat di kolom yang berikutnya lagi, ya. Kita udah siapin di sana simulasi. Digeser sedikit. Nah, ada perhitungan potensi bagi hasil berdasarkan omset atau bonus Unilevel, ya. Di sana saya buat ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ya, ini simulasinya kalau misalnya seminggu cuma 1 kali transaksi atau seminggu 1 kali belanja atau beli produk. Ya, ini udah dicontohkan nih, akurat ya. Minggu pertama beli Viagra. Ya, di sini Viagra motor V1 tuh, kodenya V1. Jadi kalau diganti, coba ganti V2, ganti V2. Ini dulu bosnya, V2, V2. Enter. Nah, kalau beli Viagra mobil V2 minggu pertama, maka bonus Unilevelnya per generasi adalah Rp334. Ya, kalau dihitung dengan generasi yang ada, maka kita udah punya potensi sebulan cashbacknya atau Unilevelnya Rp683.782. Ya, ini kalau 1 minggu baru 1 kali. Terus kemudian minggu kedua misalnya kita yang B2-nya diganti. Ganti sama kopi. Kopi berapa kodenya? Ya, buka aja. Boleh buka. Kita kode barang ya. Kopi itu kodenya B.
B13. Ya, minggu kedua saya beli B13 atau kopi. Nah, ya. Ini bagi hasilnya per generasi Rp93. Nah, hasilnya adalah 190.650 potensinya, ya. Kemudian B3 yang di minggu ketiga coba diganti dengan imun. Imun itu kalau nggak salah B12. Sorry. Imun itu B11. Imun B11. Nah, ya bagi hasilnya Rp102, totalnya 207.000. Ya, minggu keempat apa tadi? Ini udah Viacara mobil, Kopi Fokus, Indo BB Imun, apa lagi ya? Misalnya Viacara motor V1. Nah, segitu. Ini asumsi ya. Kalau tiap minggu belanja berarti sebulan 4 kali. Ya, Innolife. Ganti minggu keempat Innolife. Innolife tuh kodenya KK01, KK strip 01. Ini nanti filenya boleh dibagiin ya. Nah, Innolife itu 325. Kemudian dapatnya 664. Totalnya gabungan itu berarti per generasinya Rp854. Maka potensi bulanannya 1,747. Hanya Unilevelnya aja. Hanya saja. Wah, kecil ya MBP. Kecil ya MBP. Ya, sebentar, jangan buru-buru ke MS dulu. Ini kan baru bonus Unilevel. Ya, pasif income-nya di kita kan bukan cuma Unilevel. Ini belum termasuk yang lain tuh. Kan ada bonus kepemimpinan. Bonus kepemimpinannya di kita itu adalah pasif income loh. Ada BK, ada BPK di sana. Ya, ada juga reward. Ya. Jadi dengan kita fokus satu ke bonus Unilevelnya aja, kita bisa dapat yang lain-lainnya juga. Jadi nggak segini. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya, misalkan kita ke MBS. Wah, ini kemana nih? Operatornya nggak ada nih. Nah, ya, Pak Alfian. Contoh ya. Contoh nih. Misalkan kita MBS. Ya, kita MBS nih. Kita beli produk apa yang laku sama-sama terus menjadi signatur. Ya, pada saat signatur atau pada saat kita sudah signatur. Kita isi aja satu cabang aja antara 2 sampai 16, satu aja orang. So, coba lihat hasilnya. Ya, berarti cuma ada 3 orang kan? Ya, ini maksudnya adalah gini. Ya, di antara cabang 2 sampai 16 hanya satu cabang aja diisi. Ya, yang ini kosong. Ya, ini kosong. Totalnya berarti cuma 3 mitra kita di G1. Lihat simulasinya. Simulasinya di minggu ke-1 aja kita sudah 29,6 juta. Ya. Kalau minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat belanja seperti beginian, ya 4 kali berarti udah 75 juta tuh per bulan. Hanya dalam waktu 10 bulan ngebangunnya. Jadi maksudnya gini, aduh Pak saya udah 2 tahun, iya karena nggak tahu caranya. Kita mulai dari sekarang aja, komitmen. Supaya 2021 tadi minimal punya 20 juta kayak 1 bulan. Ya, Pak saya mau minggu ke-1 aja nih, Viagra aja, yang lainnya saya nggak beli dah. Gitu, maklum. Ya di jatah saya cuma dapat 200.000 sebulan. Ya udah, itu aja bicaranya. Berarti kalau misalnya cuma minggu ke-1 berarti sebulan 1 kali. Udah 29 juta. Ini kalau cuma 3. Kalau 3 orang, artinya di cabang 1, cabang 3, 2, 1, di antara cabang 2 sampai 16 ada 1 orang. Coba diisi lagi antara cabang 17 sampai 31, 1 orang. Set, 1. Nah, tuh lihat tuh. Ruas kan? Ruas di Jawa Barat. Tuh. Berarti ada 4 orang. Hanya G1 4 orang aja, kita bantu 4 orang aja. 10 bulan kemudian, ya, dengan duplikasi yang tadi saya jelaskan, kita sudah punya, kalau misalnya di minggu 1, kalau misalnya belanja cuma 1 kali aja, udah 467 juta rupiah.
Ya, itu kalau beli Viagra doang. Kalau ditambah lagi dengan kopi organik, tambah lagi 130 juta. Ditambah lagi Imun, 141 juta. Ditambah lagi InnoLife, 450 juta. Jadi satu bulan kita sudah 1,193 miliar. Waduh, kalau udah kayak gini mending bagi-bagi. Bener, beli produk bagi-bagi tuh. Buat tetangga dan sebagainya begitu, bener nggak? Nah, dan saya yakin nggak semua orang butuh uang segini. 10 bulan kemudian. Pertanyaannya sekarang gini ya. Pak, gimana kalau 5 bulan? Nah, 5 bulan kita lihat aja di bulan kelima kalau gitu. Coba disorot bulan kelima. Nah, disorot. Di bulan kelima, nah ini bulan kelima. Ya lumayan lah. Dapat 874.000 per bulan. Menambahkan gaji yang sudah ada. Ya, jadi ya itu makanya kalau nggak percaya jangan banyak-banyak tuh G1-nya. Pak, saya G1-nya ada 50 orang. Kok nggak dapat? Ya gini, logikanya kalau G1 kita terlalu banyak, bagaimana cara membinanya coba? Ya, secara teori orang tuh hanya punya kemampuan membina secara langsung 8 orang. Ya. Kalau sampai 16 dibagi 2, berarti mungkin sekarang 8 orang. Nanti kalau udah jadi bikin lagi 8 orang lagi. Nah, 32 itu bahasa umur hidup. Ya. Saran saya G1 nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau kita mau jadi mentor nggak usah banyak-banyak. Mentorin aja 4 orang. Ya, mentorin 4 orang aja. Kalau kita punya kelebihan nih, wah saya Pak masih punya teman SMA yang mau ikutan. Transfer mentor. Nah ini maksud saya tuh. Ya, kadang-kadang kepikiran sama kita Pak. Saya punya prospekan, saya kasih aja ke orang lain. Tapi kan di tempat lain nggak ada transfer mentor. Di kita mah ada. Betul nggak? Ya secara manual bisa sih. Misalnya pas ngumpul banyak. Ya ini yang si A mau ikutan, saya mau ikutan, ada 10 orang mau ikutan gitu ya. Terus mau bantu mitra kita. Nah bisa sih cara manual, tapi jangan digabungkan dulu yang 10 orang itu. Kita panggil mitra kita bilang, tolong ini masukin ya, begitu. 10 orang. Nah mitra kita kan nggak kenal sama orang-orang yang ini. Belum tentu mau ikutan juga. Nah enaknya di Training.net, kalau kita punya kelebihan calon mitra, closing dulu semuanya sama kita. Di closing semua 10 orang karena percaya sama kita kan. Sudah closing baru dibagi-bagi tuh pakai transfer mentor. Itu maksud saya tuh. Fitur ini fitur yang nggak ada lagi di tempat yang lain di seluruh dunia. Saat ini baru kita satu-satunya. Jadi buat mentor-mentor yang punya kemampuan mengajak luar biasa, disinilah Anda bisa membantu mitra-mitranya. Ya karena kalau misalnya saya punya calon, terus saya kasih ya ke calonnya, dia kamu follow up ya. Susah karena orang yang nggak kenal. Mending kita closingkan dulu. Setelah closing baru dibagi-bagi. Top. Ya. Ini baru 4 orang. 3 orang aja udah lumayan tadi kan? Baru 3 orang aja. G1 sudah lumayan. Sekarang saya cek. Coba kalau 32 keisi coba. Yang 2 sampai 16 berarti 15 orang kan? 2 sampai 16 berarti 15 kan? Diisi 15 coba. Set. Komputernya udah error. Nggak error sih. Angkanya kegedean. Bayangin ya. Coba yang di itu mana? Kalau 32-nya terisi, nggak usah nunggu 10 bulan. Nggak usah. Cukup di bulan keempat aja. Ya. Lupakan 10 bulan. Sampai di bulan keempat aja, kalau 32 kita bisa mensponsori 32 mitra kita di G1, maka di bulan keempat kita sudah punya penghasilan 895 juta rupiah sebulan. Di bulan keempat. Mantap nggak nih Pak Muhammad Lutfi Nazmi? Jadi nggak usah nunggu 10 bulan. Nggak usah nunggu 10 generasi. Nggak usah dipikirin. 4 generasi aja udah segitu tuh. Pak saya kegedean. Ya udah 3 bulan aja tuh. Di bulan ketiga udah dapat 27 juta sebulan. Di bulan ketiga. Bulan 3 loh ya. Coba. Kalau kita tahu caranya, segalanya jadi mudah. Asal benar. Ya. Fungsinya, nah untuk mencapai ini, ingat manfaatkan itu tuh. Rekomendasi placement ya. Ini mau manual aja boleh sih. Ya, transfer mentor, voucher, transfer score, transfer produk, ya apalagi ya dan sebagainya. Oh, satu lagi ada penambahan info untuk yang program GX. Ternyata poin expandernya juga bisa ditransfer. Waduh, mantap ya.
Ya. Jadi bukan cuma skor yang ditransfer, poin GX-nya. Kemarin ada yang nanya kan, Pak kalau saya beli promo GX akan ada pelanggan, saya udah beli satu, saya beli satu lagi. Gimana? Nggak apa, beli aja. Udah beli, ditransfer tuh poin GX-nya sama skor-skornya ke mitra kita yang perlu bantuan. Mantap kan? Ya, produknya jual, promo GX-nya poin transfer. Ya, ini di bulan keempat. Jadi kalau mau main 32, jadi gini, dengan rumusan seperti ini, ya, dengan rumusan seperti ini, Pak, saya ada 15 orang. Kalau 15 orang, gak usah main di 10 bulan, gak usah mikirin 10 generasi. Nah, kalau bicara 3 generasi aja, bahkan di kuadran yang kuadran eksekutif. Kemarin kita bicara kuadran kan? Coba buka yang kuadran A. Ini kembali ke materi semalam. Enggak, sebelumnya juga ada kan? Oh iya. Oke. Kuadran. Coba buka kuadran. Nah, mana kuadran? Nah. Kita lihat nih. Kuadran. Nah, lihat. Ya. Di kuadran eksekutif. Pak, kuadran eksekutif cuma dapat 5 generasi. Ya nggak apa-apa. Ya, cuma 5 generasi. Kalau 32 yang sudah terisi, nggak perlu sampai 5 generasi. 4 generasi aja kita sudah, waduh, sangat bersyukur tuh. Ya, kita udah bisa nabung tuh minimal 500 juta sebulan dengan hanya 4 generasi. Ya. Jadi potensinya unlimited. Ya. Nah, kalau memang di MBP, kalau MBP ya yang premier nih, ya udah main di 10 bulan, 10 generasi. Tapi kalau signatur atau yang sudah titanium, waduh, cukup main di 4 generasi aja lah. Kalau 32-nya terisi. Kalau misalnya ada 16 terisi, nah kita kembali ke simulasi coba, kembali simulasi. Simulasi mana? Nah, misalnya saya nggak 32 Pak, saya di 132 di antara 2 cabang 2 19, coba di berapa ya? Misalnya 2 orang. 2, 17 31 2 juga. Berarti totalnya ada 6. Total 6. Kita lihat di generasi keberapa? Di generasi ke-7. Di generasi ke-7 sudah 239 juta per bulan. Kegedean. Di generasi 6 aja. Di generasi 6 sudah 39 juta sebulan. Di generasi ke-5 udah sama dengan gaji kita bekerja. Hanya 5 bulan. Jadi kalau misalnya kita bekerja di pabrik atau di mana, berarti kalau dengan cara seperti ini, 5 bulan ke depan kita udah punya 2 kali gaji. 1 dari Trainet, 1 lagi dari pabrik. Waduh, semoga mitra sampai pada semangat ya Allah. Ya iyalah. Kalau kita tahu caranya, tahu cara bertanya, memahami ini pasti semangat. Ya. Oke, bisa dipahami caranya ya. Bisa dipahami caranya kan? Oke, ya. Ini kita akan buka tanya jawab tentang ini. Ini dibagi Telegram boleh? Ya, silakan aja. Oh ya, satu lagi. Nah, ini lupa nih tadi. Ini generasi orang lama. Biasanya kodenya VP. Kode VP ini saya ketemu kemarin ini. Dia nggak tahu loh kalau di kita ada Viagra, ya ada imun, ada kopi dan sebagainya. Jadi mengusulkan Pak Hari pakai produk dong, ya kayak yang lain ada yang gini-gini lah, pakai hemat BBM lah sebenarnya gitu. Saya bingung nih. Ini maksudnya ini apakah ini usulan, pertanyaan atau pernyataan, gitu ya. Nah, rupanya beliau ini baru kembali CLBK. Tapi CLBK-nya positif, dia nggak ada terlibat masalah gimana-gimana. Jadi pas ingat mungkin lihat Patreon segala macam gitu, dia kembali. Tapi nggak baca website. Karena mungkin di website Patreon kan nggak ada produk. Bener nggak? Di website Patreon itu nggak ada produk. Jadi nggak tahu ada Trainet. Gitu ceritanya. Nah waktu dijelaskan gini baru kaget, sejak kapan ini? Nah gitu ya. Nah buat yang lama-lama nih, yang nggak ngerti di Trainet kita ada produk, nah, anggap aja kembali ke simulasi coba. Anggap simulasi. Simulasi. Nah gini ya, kita ambil yang mana ya, simulasi yang mana ya. Jangan banyak-banyak cabangnya lah. Satu-satu aja.
Satu di cabang 1, antara 2 sampai 16 satu orang, antara 17 sampai 31 satu orang, 32 satu orang. Jadi anggap aja G1-nya 4 orang ya. Nah, kita lihat di minggu pertama. Minggu pertama, yakin kan teman-teman pasti beli pulsa kan? Ya, pulsa. Pulsa itu bagi hasilnya cashbacknya Rp20. Set. Nah, berapa tuh? Tuh, lihat tuh ya. Ini buat yang nggak ngerti kalau di kita ada produk. Yang nggak ngerti kalau di kita ada produk. Lihat tuh, 27,9 juta. Baru pulsa doang. Ya, kan Rp20. Ya, mantap kan? Nah, di minggu kedua kita ngisi token listrik PLN. Kalau nggak salah PLN itu Rp72. Coba. Rp72. Set, 72. Enter. 100 juta. Berarti kalau ngisi pulsa, ngisi pulsa sama ngisi token aja, kita udah punya penghasilan. Nggak, itu kan kode produknya Viagra. Betul. Maksudnya kodenya saya nggak ganti, saya cuma ganti angkanya aja. Kalau pulsa Rp20, ya Pak Adul ya. Jadi kalau pulsa 20, kalau token Rp72. Abaikan kodenya. Atau coba dihapus dulu, Kang. Yang itu yang kodenya. Yang atas tuh, dua baris hapus tuh. Atau delete. Sorry, bukan dihapus ya. Geser. Nah, itu dihapus ya. Hapus. Nah. Sama itunya sama. Dua itu dihapus. B11 itu hapus. Sama bawahnya hapus juga. Nah, itu hapus juga. Nah, oke. Sekarang kita isi di minggu keempat. Minggu keempat itu BPJS ya? BPJS berapa ya? Berapa BPJS? Ini baru pulsa sama token ya. Ini bonus, baru pulsa sama token. BPJS. Saya nggak bawa komputer ya. Kalau nggak salah di 50 ya. Ada, sebentar. Silahkan diskusi sebentar. BPJS. BPJS 50 tuh. Ya, oke, sok. Masukin jadi 52. Ya. BPJS Rp52, coba. Mana? 52. Nah, tuh. Dari BPJS saja ada 72 juta. Tuh berarti baru BPJS, token sama pulsa. Nah, ya. Nggak usah PDWM lah. Ini aja. Satu lagi Viagra dah. Hah? Coba. Supaya pasti nih. BPJS. Hah? Oh ya, 72 BPJS. Kemudian pulsa 20, token 76 Al. BPJS 72. BPJS 72. Token 76. Hah? Pulsa 20. Dah, yang minggu keempat mah produk kita lah, ya. Viagra aja, dah. Atau apa tadi? Imun atau apa terserah dah, ya Viagra. Nah, bayangin sebulan satu Viagra, ngisi token, ngisi pulsa, bayar BPJS. Maka penghasilan kita sudah Rp466.732. 10 bulan ke depan. Anggap aja, saya mah nggak mau bikin 10 generasi, kalau gitu mah. Saya cuma pengen bonus, cuma dapat penghasilan 21 juta. Berarti di bulan ke-8. Di bulan ke-8. Ya, tuh. Kalau pengen segitu. Tapi kalau misalnya tadi ada 32 orang, coba diisi 15 lagi dah.
Kalau cabangnya 32 penuh nih, signatur. Makanya beruntung tuh yang sudah titanium, ya. Tinggal dikembangkan aja. 15. Nah, tuh kegedean tuh. Cukup di bulan ketiga aja tuh. Di bulan ketiga udah 10 juta tuh sebulan. Di bulan ketiga. Kalau 32 cabang terisi, udah 10 juta sebulan di bulan ketiga. Cukup lah buat Indonesia mah. Ya, udah lumayan tuh. Passive income. Belum termasuk bonus kepemimpinan, belum termasuk reward. Nah, ya. Reward. Ya, doakan ini buat teman-teman khususnya di MBP supaya semangat. Oh, Pak, saya belum MBS, nggak apa-apa, semangat aja MBP. Semangat MBP. Ya, nanti sebentar lagi saya keluarkan promo lagi untuk mempercepat. Jadi misalnya gini, expander itu kan bagus. Saya mau cari mobil yang kecil aja, mau nggak mobil kecil? Ya, yang kecil aja, yang penting bisa dipakai, bener nggak? Jadi nggak usah nunggu expander. Ya, yang penting mah nggak kehujanan. Nah, jadi saya lagi kerjasama, nanti mobil yang kecil, tapi sudah kita branding segala macamnya. Jadi terima tuh sudah keren, yang mobil kecil. Jadi nggak usah nunggu sampai expander. Tapi mau expander aja boleh, expander juga nggak apa-apa. Oke, sampai di sini.